Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, senang sekali kembali berjumpa dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan saya percaya sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan saya, istri, keluarga, anak dalam kekuatan, dalam perlindungan, dalam kesehatan Tuhan, maka itu pula yang akan Bapak Ibu alami, seluruh jemaat Tuhan alami, sebab kita saling dukung, kita saling support satu sama lain, kita saling mendoakan, dan kita percaya bahwa ada waktunya Tuhan kita akan kembali berjumpa bersama-sama beribadah. Amin. Saudara percaya itu? Puji Tuhan. Tadi kita sudah naikkan pujian, satu hal yang kurindu. Itulah kerinduan kita semua, untuk kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan puji Tuhan juga siang hari ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan kembali, yaitu saya ambil judul cerita di balik sebuah jawaban doa. Cerita di balik sebuah jawaban doa. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Puji Tuhan. Samuel adalah anak pemberian Tuhan, merupakan jawaban doa dari Tuhan kepada Hana ibunya. Ayah dari Samuel yang bernama Elkana adalah keturunan suku Lewi, di mana kita ketahui dalam suku Lewi ada dua orang yang sangat terkenal sepanjang sejarah bangsa Israel, yaitu Musa dan Harun. Di mana dimulai dari Harun, maka seluruh keturunan daripada suku Lewi dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan pada akhirnya Samuel pun yang keturunan suku Lewi menjadi imam, pada waktu itu menggantikan anak-anak daripada Imam Eli. Dan ternyata Samuel pun lahir di zaman ketika belum ada raja-raja, masih hakim-hakim yang berkuasa waktu itu. Jadi hakim-hakim terakhir bagi bangsa Israel juga adalah Samuel. Dia imam, dia juga hakim-hakim. Dan ketika bangsa Israel meminta raja kepada Tuhan, mereka ingin seperti bangsa lain yang punya raja, maka Samuel sebagai nabi Tuhan, dia lalu mengurapi Saul yang dipilih Tuhan waktu itu. Juga Daud diurapi oleh Samuel. Jadi Samuel, dia nabi, dia imam bagi bangsa Israel, dia pernah jadi hakim-hakim bangsa Israel. Seluruh cerita daripada Samuel ini membuat Samuel menjadi legenda bagi bangsa Israel. Tokoh yang sangat terkenal, sangat dihormati, sangat disegani oleh bangsa Israel, sejajar dengan nenek moyangnya, yaitu Musa dan Harun. Dan siapa yang paling bangga ketika Samuel menjadi seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan? Tentu saja keluarganya, secara khusus ibunya. Samuel mencatatkan sejarah bagi bangsa Israel. Tapi tahukah kita bagaimana perjalanan, bagaimana sebuah cerita ada di balik dari sebuah jawaban doa? Karena Samuel itu jawaban doa daripada Hana ibunya. Kita sebagai manusia kadang hanya melihat hasilnya saja. Kita lebih suka cerita tentang hasilnya saja, melihat oh dia sudah hebat, dia sukses, dia kaya, dia dipakai Tuhan, dia menjadi orang yang terkenal. Tapi seringkali kita tidak peduli akan cerita di balik itu. Oleh karena itu kita tidak lengkap mendapatkan sebuah cerita tentang sebuah keberhasilan, tentang sebuah jawaban doa. Dan jangan heran, karena itu pula kita jarang mendapatkan jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Karena kita hanya tahunya setengah ceritanya. Padahal ada sebuah cerita utuh di balik sebuah jawaban doa. Dan saya yakin percaya setiap kita punya suatu kerinduan, suatu harapan,
yang kita panjatkan dalam bentuk doa kepada Tuhan, suatu kerinduan yang mungkin sangat dalam, sudah sangat lama kita nantikan, dan itu merupakan suatu kerinduan yang teramat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu siang hari ini saya ingin membawa kisah daripada Hana ini yang bagaimana bisa mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Hana pada akhirnya berhasil mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Ada sebuah cerita di balik ini semua. Oleh karena itu, mari kita belajar dari kisah ini. Ketika saudara bisa tahu seluruh bagian di balik kisah ini, maka saya yakin percaya jawaban-jawaban doa yang sama akan diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Saudara mau? Nah, untuk itu saya akan membagi 3 episode dalam kisah Hana mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan ini. Kita buka firman Tuhan. Episode yang pertama itu berbicara tentang dipilih. 1 Samuel 1 ayat yang ke-5 dan ke-6. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi malunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kita percaya bahwa Hana memang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Samuel yang nanti akan menjadi nabi Tuhan yang luar biasa. Tapi coba kita renungkan sesaat. Jika memang Hana sejak awal dia menikah dengan Elkana, yang Elkana itu seorang keturunan Lewi, lalu memang nanti akan dihadirkan Samuel dari rahimnya Hana yang akan menjadi nabi besar bangsa Israel. Kalau begitu, mengapa harus ada Penina, yaitu madunya? Mengapa Elkana harus menikah lagi? Harus menunggu sampai menikah lagi yang kedua kali? Bukankah itu menyebabkan suatu prahara dalam rumah tangga tersebut? Seperti kita tahu bagaimana Penina memperlakukan Hana, tiap hari menyakitinya, mungkin mengejeknya, menghinanya, sampai Hana hanya bisa menangis kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak langsung memberikan Samuel itu kepada Hana? Kan terlihat lebih bagus, lebih sempurna semuanya. Samuel lahir dari keluarga baik-baik, tidak ada prahara dalam rumah tangganya, bukan keluarga bermasalah, sehingga dia bisa punya sejarah latar belakang yang mungkin lebih bagus. Walaupun memang secara hukum Yahudi pada waktu itu, ketika seorang istri tidak bisa memberikan seorang anak selama 7 tahun dalam pernikahannya, maka suaminya diperkenankan, diperbolehkan untuk menikah lagi. Memang seperti itu. Tapi mengapa harus Hana melalui proses demikian? Ingat, kita ada di episode yang keberapa? Episode yang pertama, yaitu apa? Dipilih Tuhan. Dipilih. Dan cara manusia memilih dengan cara Tuhan memilih jelas sangat berbeda. Tuhan dengan segala kedaulatannya memilih yang kadang terlihat bagi kita itu tidak sempurna. Itu produk gagal, seperti Samuel. Seolah tidak sempurna, dia produk gagal dari sebuah keluarga bermasalah. Tapi kita bisa lihat bagaimana peran Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Samuel. Bagaimana dia diangkat menjadi seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam episode yang pertama ini ada satu pesan Tuhan yang kuat, bahwa jangan berkecil hati. Mungkin kita juga banyak kekurangan, mungkin kita juga banyak kelemahan. Keluarga kita juga mungkin bukan keluarga yang sempurna. Mungkin anak-anak kita pun kelihatannya saat ini bukan anak-anak yang sempurna. Anak-anak yang mungkin ada dalam pergumulan, dalam permasalahan. Tapi tahukah saudara, bahwa Tuhan bisa mengubah sebuah keluarga yang bermasalah, sebuah kehidupan yang bermasalah menjadi berkat yang begitu luar biasa bagi banyak orang. Hana meyakini itu. Dan itu dia tiap tahun demi tahun firman Tuhan mengatakan hal
hal tersebut. Apa yang Hana lakukan? Dia hanya berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Karena dia yakin bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Walaupun secara logika manusia kandungannya sudah tertutup. Mungkin ada gangguan di rahim atau di bagian reproduksi wanita, sehingga kandungan itu sudah tertutup. Tapi karena Hana yakin bahwa dia dipilih oleh Tuhan, dia terus berdoa, terus berdoa. Menjadi pertanyaan penting bagi kita. Apakah saudara yakin saudara dipilih oleh Tuhan? Keluargamu dipilih oleh Tuhan, anak-anakmu dipilihkan oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan. Anak saya bukan anak yang seperti kebanyakan orang. Mungkin terlibat pergaulan yang nakal atau banyak hal yang masih kita pergumulkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tapi kembali pertanyaan, apakah saudara yakin kuasa Tuhan ketika Tuhan memilih hidupmu, memilih keluargamu jadi berkat bagi banyak orang? Tuhan mampu mengubahkan segala hal seperti Tuhan mengubahkan kandungan yang tertutup menjadi kandungan yang terbuka. Jika saudara yakin, apa yang harus dilakukan? Seperti Hana, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dan yakin suatu saat akan ada jawaban Tuhan. Amin. Episode yang pertama yaitu dipilih oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam episode yang kedua, yaitu dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di dekat kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Puji Tuhan. Episode yang kedua ini berbicara tentang dipersiapkan. Bagaimana Hana dipersiapkan oleh Tuhan setelah dia dipilih oleh Tuhan. Dia terus berdoa, dia yakin bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih dia. Kemudian dalam episode yang kedua, bagian yang kedua ini, dia dipersiapkan oleh Tuhan. Dipersiapkan untuk apa? Untuk menerima jawaban doa tersebut. Bagaimana cara Tuhan mempersiapkan Hana? Bertahun-tahun Hana mengalami penderitaan yang luar biasa. Direndahkan, dipandang sebelah mata, tidak dihargai, dilecehkan, mungkin juga dihina. Tapi Hana punya iman yang luar biasa. Dia terus bertahan sampai tuntas. Dia terus bertahan sampai prosesnya selesai, sampai dia mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan. Lalu kenapa Tuhan memakai cara seperti itu? Apa yang sedang Tuhan persiapkan? Jelas Tuhan sedang mempersiapkan berkat dengan cara ya seperti yang Hana lalui. Supaya apa? Supaya karakter daripada Hana itu terbentuk. Karena berkat yang besar membutuhkan sebuah karakter yang kuat. Karakter dalam Kristus yang kuat. Jadi ketika Hana menghadapi penderitaannya, dia sambil tempa pembentukan karakternya. Dan dia tambah luar biasa, dia menjalani sampai selesai. Seringkali kita pun masuk setelah kita sadar bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Kita masuk dalam tahap episode yaitu dipersiapkan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita gak mau masuk dalam tahap ini. Walaupun mungkin masuk, tapi kita tidak tuntas menjalankannya. Kita setengah jalan menjalankannya. Karena apa? Karena memang gak enak bagi daging kita.
Ada beberapa hal yang mungkin membuat kita menderita. Seperti mungkin suasana yang tengah kita alami ini, kondisi yang telah kita alami ini. Kita dilanda wabah COVID Corona. Ada beberapa hal yang mungkin tidak enak bagi kita. Pendapatan kita menurun, mungkin saja kita juga di PHK, mungkin juga berbagai hambatan, tantangan yang sedang kita alami saat ini, pergumulan di ekonomi, berbagai rencana-rencana yang sudah kita susun menjadi kacau balau semuanya, masa depan yang gak jelas. Tapi percayakah saudara bahwa kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendapatkan berkat yang besar, amin, untuk mendapatkan sebuah jawaban doa yang mungkin sudah lama kita nantikan. Saudara ingat kata-kata yang sering diucapkan oleh Bapak Gembala kita, besok Tuhan tolong saya. Kalau besok Tuhan belum tolong, jawabannya apa? Besok Tuhan tolong saya. Kalau besok belum ditolong, jawabannya apa? Tetap Tuhan, besok Tuhan pasti tolong saya. Itulah iman, amin. Tetap bertahan dalam proses pembentukan karakter yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan sedang mempersiapkan sebuah berkat, sebuah jawaban doa bagi kita semua, amin. Mari kita masuk dalam episode yang ketiga, yaitu berbicara tentang dijawab. 1 Samuel 1 ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Akhirnya setelah Hana dipilih, dipersiapkan, dia mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan. Tentu saja itu pun yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dipilih, dipersiapkan, dan akhirnya dijawab oleh Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, justru membuat hubungan kita sama Tuhan seperti yang mentok, bahkan mundur. Kerohanian kita seperti yang mundur daripada Tuhan. Padahal seharusnya dari kisah ini, saudara bisa baca kisah daripada ini selanjutnya dalam 2 Samuel. Diceritakan bahwa Hana mendapatkan 5 anak lagi. Dia memberikan 1 buat Tuhan, tapi dia dapat 5. Dijawab doanya berlipat ganda oleh Tuhan. Inilah yang harusnya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena apa? Hana selesai prosesnya. Ketika dia akhirnya melahirkan Samuel, dia sempat menyusui Samuel. Ketika hendak diserahkan, apakah itu bukan suatu pergumulan yang sangat berat? Dia sudah bernasar di hadapan Tuhan ketika itu bahwa dia akan memberikan bayi itu. Tapi ketika dia lahir, dia lihat Samuel, dia menyusui, mungkin 1 atau 2 tahun anak itu biasa disusui, baru bisa lepas dari ibunya. Bagaimana perasaan Hana memberikan Samuel, anak yang bertahun-tahun dinanti-nantikan, anak satu-satunya yang akhirnya harus dia serahkan karena nasarnya kepada Tuhan. Pasti ada pergumulan, pasti ada pertentangan batin yang luar biasa. Tapi karena Hana selesai di proses pembentukan karakternya oleh Tuhan, akhirnya dia bisa menyerahkan, dia bisa menepati janjinya, nasarnya kepada Tuhan. Dan akibatnya dia naik level, dia mendapatkan jawaban doa yang berlipat ganda. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan, kita malah asik dengan berkat tersebut, kita malah asik dengan jawaban doa tersebut. Ini hal yang sudah saya idamkan lama-lama, ini hal yang mungkin sudah menjadi dambaan saya sejak lama. Kita lupa bahwa ketika kita berdoa, ketika mungkin kita sedang diproses Tuhan menanti jawaban doa tersebut, ada janji-janji, ada perkataan-perkataan kita yang diucapkan di hadapan Tuhan. Kalau saya seandainya bisa lolos dari ini Tuhan, saya akan melakukan ini itu buat Tuhan. Kalau saya seandainya bisa goal bisnis saya ini Tuhan, saya akan memberikan ini itu buat Tuhan. Dan banyak hal yang mungkin dijanjikan. Tapi ketika itu Tuhan jawab,
justru kita melupakan Tuhan. Kita asik dengan berkat-Nya. Nggak heran kerohanian kita mundur lagi ke episode 2, yaitu dipersiapkan lagi, masuk lagi dalam proses, mundur lagi, mengalami penderitaan lagi, jatuh bangun lagi. Seperti itu terus kehidupannya. Bukankah itu kehidupan yang melelahkan, yang capek? Seharusnya seperti Hana, ketika kita dapat jawaban doa daripada Tuhan, apa yang sudah kita janjikan kita bayar lunas kepada Tuhan, kita lakukan, tepati janji kita, maka kita akan naik level. Ada pergumulan, jelas ada pergumulan lagi. Ada masalah, jelas ada masalah lagi. Seperti Hana harus memberikan kepada Eli, Samuel harus diserahkan kepada bait Allah. Tapi karena proses pembentukan karakternya kuat di hadapan Tuhan, dia dapat melewati itu. Akhirnya naik level, dapat berkat yang lebih. Karena itu ketika doa kita dijawab Tuhan, ingat, nggak sampai di situ. Ada pergumulan lagi? Ya, dengan berkat itu mungkin ada pergumulan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tepati janji kita kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya jawaban doa Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan akan lipat gandakan jawaban doa saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan cerita dari sebuah jawaban doa. Bagaimana kita dipilih Tuhan, walaupun mungkin banyak ketidaksempurnaan dalam hidup kita. Kita bukan orang yang sempurna, keluarga yang sempurna, tapi percayalah Tuhan bisa mengubahkan itu semua. Apa yang harus kita lakukan? Tetaplah berdoa. Lalu kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dipersiapkan untuk apa? Untuk mendapatkan berkat Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Tetap bertahan dalam prosesnya Tuhan. Kita punya iman yang tetap kuat bertahan. Lalu ketika jawaban doa itu datang kepada hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Tetap setia sama Tuhan. Bayar apa yang sudah kita tepati, apa yang sudah kita janjikan, maksud saya. Maka percayalah, jawaban-jawaban doa tersebut akan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya, jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi yang dikasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Hatiku Percaya. Puji Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin Tuhan. Kami mengaminkan lagu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada Tuhan. Jawaban doa-Mu Tuhan selalu ada bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tidak sempurna, kami masih ada kelemahan, kekurangan sebagai manusia ya Tuhan, tapi Engkau tetap memilih kami ya Tuhan. Bahkan Engkau mempersiapkan kami Tuhan, untuk kami dapat mendapatkan jawaban doa yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami diajarkan tetap setia kepadamu Tuhan dalam segala keadaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Menyerahkan jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami semua sepanjang minggu ke depan, kami selalu dalam pimpinan perlindungan tangan-Mu yang ajaib Tuhan.
Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, usaha kami, pekerjaan kami, sekolah kami, di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa kasih pimpinan perlindungan daripada-Mu menyeluruh dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan yang selalu sempurna yang daripada-Mu Tuhan. Tidak ada satupun jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi yang sakit ya Tuhan. Semua diberikan tubuh yang kuat, jiwa yang sehat, untuk kami dapat terus mempergunakannya bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, wabah ini Tuhan, badai yang sedang kami hadapi ini Tuhan, dapat segera berlalu ya Tuhan. So Engkau akan mendengar setiap seruan-seruan doa yang dinaikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan yang daripada-Mu Tuhan segera bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Juga Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berikan roh hikmat daripada-Mu, juga hati yang takut akan Engkau dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya kami akan melihat kemuliaan-Mu terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami juga Tuhan akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima berkat daripada Tuhan, kita mau angkat tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan selalu. Maka anugerah Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita, jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.